Oke, jadi gue bikinin kalian sebuah file tracker Novap yang bisa kalian pakai untuk nge-track progres Novap berhenti PMO kalian sejauh ini. Pertama-tama, kenapa gue bikin ini? Kenapa gue bikin tracker ini? Karena penting bagi lu untuk mencatat, untuk merecord progres lu, perjuangan lu dari hari ke harinya, dari hari ke 0 sampai dengan hari ke 100 sesuai tabel yang udah gue bikin ini. Jadi ini tracker itu basisnya di Microsoft Excel, LibreOffice, sama kayak Microsoft Excel itu versi gratis, bisa lu download juga, atau pakai Google Sheets yang gratis juga. Gampang banget cara penggunaan, lu nggak perlu paham tentang komputer, tentang IT, tentang rumus-rumus Excel, tinggal masukin data aja sesuai panduan yang udah gue bikin di sini, dan gue juga akan ngejelasinnya juga secara lengkap tutorial penggunaannya gimana biar lu clear dan lu terbantu dan dapat manfaatnya. Oke, pertama-tama, kenapa penting untuk mencatat progres? Karena kalau lu cuma mengingat-ingat doang, kalau lu cuma mengingat-ingat kayak, oh gue sekarang udah di hari ke-17, oh gue sekarang udah di hari ke-25, sekarang gue udah hari keberapa ya? Itu lu bakal rentan untuk gampang termakan sama pemicu, tergoda sama pemicu, dan lebih terbuka kesempatan lu. Ribet banget nggak tuh bahasa gue? Lebih terbuka kesempatan lu untuk relapse PMO. Karena lu nggak punya catatannya. Karena lu nggak punya kayak data. Lu udah sejauh mana sih? Lu udah mencapai hari keberapa aja lu relapse. Penting bagi lu untuk ngelihat berhenti PMO ini itu seperti project itu, sebagai suatu kegiatan yang harus dilakuin secara serius, dan ini tracker makanya ada untuk membantu lo di urusan itu. Jadi lo nggak perlu bikin lagi secara ribet karena gue udah bikinin ini ada hari tanggal relapse iya atau tidak, tinggal lo pilih doang iya atau tidak gitu, waktu relapse jam berapa, pemicu, streak, chartnya, relapse log, untuk nanti lo bisa rangkum di sini hal-hal yang bikin lo relapse, dari mulai tanggalnya berapa aja, setiap berapa hari sekali, waktu relapse jam berapa aja, dan juga pemicunya. Nah, dari data ini nanti lu bisa menganalisa sendiri gitu. Oh, ternyata gue yang menyebabkan gue relapse selama ini karena hal-hal ini. Kalau lu cuma mengingat-ingatnya doang, lu nggak bakal dapat pelajarannya gitu. Lu nggak bakal ngerti, nggak bakal paham selama ini kebiasaan lu tuh gimana sih, pattern lu tuh gimana sih. Lu nggak ada datanya. Nah, dengan lu punya datanya, lu jadi bisa melihatnya secara lebih intelligent. Nggak cuma mengira-ngira doang. Oh, mungkin karena gue kemarin begini, karena kemarin gue begitu. Lu punya datanya, lu punya faktanya, dan lu bisa dapat pelajaran dari sini. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai tutorial gimana cara mengisi tracker ini. Gampang banget. Gue akan mulai. Misalkan gue adalah seorang pecandu PMO dan gue pengen bersih selama 30 hari ke depan. Sekarang tanggal 9 April. Jadi gue akan masukin di sini tanggal 9 April. Lu bisa masukin 94 atau 9 April 2026 gitu, bebas sesuai sama lu nyamannya gimana. Kalau gue pengen lebih simple jadi gue tulis 9 April aja. Karena ini hari 0, day 0, jadi otomatis ya gue secara relapse iya atau tidak gue isi dengan tidak gitu. Berarti gue bersih kan. Kalau 9 April berarti 30 hari ke depan, 10 April 10 April, 9 April, 30 hari ke depan, itu berarti 9 Mei, pas 30 hari kan. Oke. Nah, di sini seperti yang bisa lo lihat juga, di sini ada sampai 100 hari, dan di sebelahnya itu ada kayak zona semangat berapi-api. Ini sebagai penanda aja. Ini sesuai sama yang gue bahas di ebook gue dan juga di video-video gue kalau udah nonton video gue. Day 0 sampai day 2 itu kayak masih semangat berapi-api, terus day 3 sampai day 6 sampai seterusnya. Ini tuh zona-zona yang dialami sama cowok yang biasanya memulai proses berhenti PMO dalam 100 hari ke depan tuh gimana sih yang dia rasain secara psikologisnya. Oke, kita balik lagi. Tanggal 9 sampai tanggal 9 Mei berarti 30 hari. Misalkan gue nggak ada relapse sama sekali, artinya gue bersih selama 30 hari. Berarti kan gue tinggal tidak kan semuanya kan. Nah, di sini bakal muncul chartnya gitu. Di sini menandakan kalau progress lu itu berjalan dengan lancar, mulus. Ini yang bawa artinya menuju 100 hari bersih, sampai 100 hari. Tapi lu bisa tambah, lu bisa edit. Misalkan lu pengen sampai 300, ya lu tinggal drop down aja. 101, pindahin dulu ke sini biar nanti nggak zigzag. Lu tinggal drop down sampai bebas, sampai 500 hari pun bisa. 100 hari. Nah, ini kita delete. Oh, kita begitu. 30 hari bersih, berarti secara tabel itu, secara chart di sini mulus, ya kan? Tapi karena rencana itu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi lo sebelumnya gue jelasin dulu, ini ada streak. Nah, di sini kan ada rumus kan. Jadi rumus inilah yang akhirnya itu bikin chart ini tampil secara grafiknya.
Di sini ada rumus kayak if bla 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 bla, ini nggak perlu lu edit sama sekali. Jangan dihapus, jangan diedit. Pokoknya nanti yang gue kasih itu sama sekali jangan diapa-apain. Karena kalau misalkan di sini gue misalkan di D0 itu gue iya relapse. Nah, ini bakal error di sini. Kenapa? Error. Karena kan D0 kan lu udah relapse nih. Masa lu relapse lagi? Enggak dong. D0 itu momen awal banget lu memulai proses nova, makanya tidak relapse. Baru di hari pertama mungkin kalau lu relapse besoknya, nah di sini bakal mundur secara garisnya. Sebelumnya kan dia penuh gitu. Misalkan di hari ke-7 relapse, di sini bakal turun. Artinya di sini lu berhasil tahan sampai 5 sampai 7 hari gitu. Ini 0, 5, 15 0, 5, 10, 15, 20, 25. Terus misalkan 3 hari kemudian lu relapse lagi di tanggal 10-nya. Nanti bakal muncul lagi. Begitu. Lu relapse, oh ini gue relapse lagi, sekarang gue tahan sampai segini. Ini kenapa nggak ada? Karena datanya belum diisi. Kalau misalkan selama 100 hari ke depan lu tidak relapse gitu, idealnya kan, ini bakal kayak gini kelihatannya. Oh, di awal-awal gue relapse 2 kali, tapi setelah itu gue mulus, lancar. Misalkan lu relapse di random lah, di tanggal 28, di tanggal 60, di hari ke-60 sorry maksudnya. Nah, ini bakal begini tampilannya. Biar nggak ribet, kita hapus dulu aja, kita fokus ke 30 hari. Karena ini kan cuma turunan kan, iya kan. Kita reset dulu. Oke, 30 hari mulus begini tampilannya. Sekarang misalnya relapse setiap 5 hari sekali. Berarti hari ke-5 relapse, terus 5 hari lagi berarti 10, tanggal 10, 15, 20. Nah, habis itu nggak relapse selama 9 hari atau 10 hari gitu. 21 sampai 30 berarti 9 hari. Di sini gue bisa masukin, misalkan kalau relapse jamnya itu misalnya 9 malam. Pemicunya karena gabut. Akhirnya scrolling TikTok. Sorry, gue ngetiknya pakai satu tangan nih. Nah, di sini kan kereset juga kan streaknya kan. D0. Oke, 1, 2, 3, 4. D5 relapse gitu. Karena ini ada rumus, jadi dia bakal begini tampilannya. Terus balik lagi ke 1, 2, 3, relapse, 0. Gitu. Jadi jangan diganti rumusnya sama sekali. Yang di sini jangan diotak-atik, jangan diedit. Karena kalau lu edit bakal nggak muncul nanti di sininya. Kalau nggak muncul nanti lu nggak bisa ngelihat secara chartnya kan. Oke, ini bisa gua ganti warnanya ke merah menandakan relapse. Bisa di customize sesuai sama lu nyamannya gimana. Ini juga mungkin 9 April gitu sampai tanggal 30 April. Karena ini bulan yang berbeda dengan bulan setelahnya, bulan Mei, bisa gua ganti warnanya ke kuning. Ini bisa warnanya ke hijau. Customize aja guys. Di customize, gunakan insting artismu, insting kreatifmu. Oke. Terus di hari ke-10 tadi relapse juga kan. Gue merahin, terus jamnya misalnya jam 10 malam kali ini. Penyebabnya karena stres. Terus scroll medsos, termasuk TikTok. Iya kan? Terus di hari ke-15 relapse lagi. Jamnya 9 malam lagi. Ini karena iseng, penasaran. Terus akhirnya scroll. Terus tanggal 20 terakhir, relapse lagi 5 hari kemudian. Jamnya 11 malam. Karena apa ya? Misalkan lu kalah match di ML. Akhirnya
scroll, cari hiburan. Oke. Nah, di sini lu tinggal kopas. Misalnya tanggal 14 April. Waktu relapse-nya kayaknya gue biar gampang gue taruh. Terus kita ganti warnanya ke warna biar kelihatan gitu. Relapse log ini tujuannya untuk supaya lo bisa menganalisa gitu. Kelihatan kan di sini patternnya. Waktu relapse gue itu di jam 9 sampai 11 malam. Ini jam rawan berarti yang harus gue lebih kuat, gue lebih bisa kebal, dan gue bisa lebih mengatasi pemicu PMO di jam-jam segini. Pattern relapse 14, 19, 24, 29 artinya setiap 5 hari sekali. Berarti setiap 5 hari sekali itu gue rentan untuk terpancing sama pemicu PMO dan relapse. Pemicu, lu bisa belajar dari sini. Scroll. Artinya musuh lu itu adalah scrolling. Scrolling adalah gerbang utama untuk lu akhirnya bisa relapse. Nah, ini customize. Ini lu bisa isi sesuai sama pengalaman lu gimana. Ini cuma gue ngasih contoh aja sesuai sama yang biasanya dialami sama banyak cowok yang sekarang itu hidupnya serba main HP, smartphone, entertainment, gadget. Nah, ini bakal ngebantu banget, sumpah ini bakal ngebantu banget. Dengan lu punya data ini, lu bisa menganalisa sendiri, lu bisa ngambil keputusan yang lebih intelligent gitu. Nggak ngira-ngira kan, selama ini kan lu cuma nginget-nginget doang. Kenapa ya gue relapse setiap hari ke 10 ya? Sebenarnya apa sih yang gue lakuin? Dengan lu nge-track ini, itu bakal lu punya datanya. Dan misalkan lu itu ternyata udah berhasil tahan selama, ntar gue bersihin dulu ininya, warnanya reset lagi, hapus. Misalkan lu udah berhasil tahan selama 19 hari gitu. Kalau misalkan lu nginget-nginget doang, gue udah 19 hari nih, sayang banget kalau misalkan gue relapse. Terus lu buka tracker ini dan ngeliat kan, ini gue hapus dulu berarti. Oh sorry, ini jangan dihapus, ini aja. Ini kolom merah tidak boleh dihapus. Jadi hari dan streak itu jangan dihapus. Hapus area ini aja. Kalau ini warna bisa diganti. Kalau ini warna, it's okay diganti. Biar nyaman aja gitu secara penggolongan. Misalkan gue udah 19 hari nih. Kalau nginget-nginget doang, itu lebih rentan untuk relapse. Karena lu cuma ngebayangin doang. Nggak punya datanya gimana. Tapi kalau misalkan lu ngeliat, wow gue udah mencapai sejauh ini. Kalau misalkan relapse, itu sayang banget. Terus gue nggak relapse lagi sampai seminggu ke depan gitu. Bakal jelek, ada down-nya di sini. Gue nggak pengen ini terjadi. Gue pengennya mulus. Biar kayak gini. Gitu kan. Jadi lu bisa lebih tahan, lebih semangat, lebih kebal untuk akhirnya oke, gue bakal skip PMO demi bisa mencapai ini. Dan idealnya demi bisa mencapai ini sampai 100 hari. Kayak gini. Wow, Sigma. Oke, secara penggunaan itu simple banget pokoknya tracker ini. Di sini lu bisa baca panduan pengisian table, kolom hari tidak perlu diganti, angka di dalamnya secara default jumlah hari yaitu sampai 100. Kolom tanggal diisi sesuai tanggal mulai start Nova lu, contohnya 1 April 2026 atau 1 April atau senyaman lu aja itu gimana. Kolom relapse cukup pilih opsi iya atau tidak, pilih iya apabila di tanggal tersebut lu relapse, pilih tidak apabila di tanggal tersebut berhasil lu lalui tanpa PMO. Penting, pada hari 1 keterangan relapse harus diisi dengan tidak. Bukan hari 1 harusnya, ini hari 0. Gue ganti di sini. Harus diisi dengan tidak. Karena kalau diisi dengan iya, itu bakal error, bakal muncul value di sini. Jadi pastikan itu diisi dengan tidak di hari 0. Artinya lu abis relapse PMO, ya lu nggak bakal relapse lagi. Mencapai 24 jam bersih dari PMO, artinya lu tidak relapse. Biar chartnya bisa bekerja dengan semestinya. Kolom waktu relapse diisi sesuai dengan pada jam berapa relapse terjadi. Contoh jam 9 malam atau 21.00 atau 12 siang, senyaman lu. Lagi-lagi pemicu diisi berdasarkan hal yang lu lakuin sebelumnya yang akhirnya membuat lu tergoda PMO. Contoh scrolling, lagi stres atau stres karena kalah di match Mobile Legend. Apabila rumus atau formula pada kolom streak G2
ini itu tidak sengaja terhapus, maka lo bisa kopas ini. Jadi ini harus begini secara rumus. Nggak boleh sama sekali terhapus atau ada kurang satu karakter, karena nanti bakal error ke bawahnya. Terakhir yang tadi, tabel relapse log berfungsi untuk mencatat setiap relapse yang terjadi di tabel utama. Tujuannya agar lebih mudah bagi lo untuk menganalisa pola lo itu gimana selama ini relapse, dan lo bisa belajar dari situ dan akhirnya bisa ngerti kebiasaan lo tuh kayak gini, begitu. Gue sangat pede ini bakal ngebantu lo banget untuk bisa akhirnya mencapai hari yang lebih banyak dari yang selama ini lo capai kalau misalkan selama ini lo masih inget-inget doang. Oke, dengan lu punya catatannya, dengan lu punya buktinya, udah sejauh mana lu melangkah di perjuangan lu berhenti PMO selama ini, itu lu bakal semakin terpacu lagi, bakal semakin termotivasi lagi untuk mencapai hari yang lebih banyak lagi, dan pasti idealnya ya sampai 100 hari gitu kalau bisa. Misalkan nih, gua pengen mencapai 60 hari bersih lah, katakanlah. 60 hari bersih. Berarti kan idealnya gue pengen tabelnya kayak gini kan, target gue pengennya kayak gini, tapi di perjalanannya misalkan ya gue relapse di hari ke-30, jadi 30 doang, terus relapse 30 lagi, tahan. Jadi gue bisa reset dari awal, gue pengen ini mulus kayak gini, gue pengen ini mulus kayak gini, jadi ini gue hapus lagi dari awal. Jadi tabel ini bisa digunain untuk berapa kali percobaan gitu. Misalkan percobaan pertama relapse-nya banyak, ya udah gue hapus, gue bakal coba lagi. Di percobaan kedua mungkin relapse-nya berkurang, tapi masih ada relapse, masih belum puas, lu coba lagi di percobaan ketiga, akhirnya bisa mulus kayak gini. Ini bisa dipakai sampai berbulan-bulan ke depan gitu, bahkan bertahun-tahun, karena lu bisa adjust juga angkanya, nggak cuma sampai 100 hari, tapi 360 hari gitu, setahun kan, karena chart ini bakal mengikuti, ini bakal ke adjust sendiri, bakal nambah sendiri. Oke, sekian tutorial cara menggunakan Novap tracker terbaru dari gue ini. Lu bisa dapetin trackernya di website gue, linknya ada di deskripsi. Ini bakal sangat ngebantu lu banget, gue jamin. Ini bakal istilahnya kayak taking into the next level proses berhenti PMO lu yang sebelumnya lu cuma nginget-nginget doang, menduga-duga doang. Sekarang lu melakukannya secara lebih intelligent, secara lebih pinter dan cerdas dan cermat, dan lu punya data dan faktanya, dan lu bisa menganalisa dari sini lu itu gimana sih behavior progress lu di berhenti PMO. Sekali lagi linknya ada di deskripsi.